Sangat sombong, pelatih Arab Saudi di luar dugaan ngomong gini. Jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia Zone Asia Grup C di SUGBK pada Selasa, 19 November. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard sadar betul laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia begitu penting. Apalagi timnya masih belumlah aman. Maka dari itu sang pelatih ingin membidik kemenangan ketika dijamu timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, malam WIB. Laga ini menurutnya begitu penting buat Arab Saudi. Kita semua tahu pentingnya pertandingan di depan kita lawan timnas Indonesia. Kita harus fokus dan kuat seperti lawan Australia. Fokus saya adalah meraih 3 poin dan lolos ke Piala Dunia secara umum, ujarnya. Di grup C sendiri, Jepang mantap memimpin dengan raihan 13 poin usai menenggelamkan timnas Indonesia dengan skor 4-0. Di belakangnya ada Australia, Arab Saudi, dan Cina dengan 6 poin. Sedangkan Bahrain posisi kelima dengan poin 5. Sedangkan timnas Garuda posisi juru kunci dengan poin 3. Timnas Arab Saudi mematangkan persiapan menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Dalam sesi latihan di Senayan, Jakarta pada 17 November 2024, tim asuhan Hervé Renard fokus pada penyelesaian akhir. Latihan ini penting karena Arab Saudi kesulitan mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misi utama Arab Saudi adalah meraih 3 poin untuk menjaga peluang lolos di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski mengoleksi 6 poin dari 5 laga, tim ini menghadapi masalah produktivitas gol yang menjadi sorotan menjelang laga melawan Indonesia. Renard berharap peningkatan kualitas serangan dapat membantu timnya menjebol pertahanan Indonesia dan meraih kemenangan. Menurut Al Bilad, Hervé Renard memberikan porsi lebih untuk meningkatkan akurasi tembakan dan efisiensi di depan gawang. Ini penting, karena Arab Saudi hanya mencetak 3 gol dari 5 pertandingan di grup C, menunjukkan kesulitan dalam menyelesaikan peluang. Latihan penguasaan bola juga menjadi bagian dari persiapan mereka. Penguasaan bola yang lebih baik akan membantu Arab Saudi menciptakan lebih banyak peluang dan mengatur tempo permainan. Pemain seperti Yasser Al-Shahrani diharapkan dapat mengimbangi timnas Indonesia dalam penguasaan bola dan memperlancar serangan. Masalah penyelesaian akhir semakin terasa setelah Arab Saudi gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir. Mereka kalah 0-2 dari Jepang dan bermain imbang 0-0 melawan Bahrain serta Australia. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Renard yang ingin timnya tampil lebih tajam di depan gawang saat melawan Indonesia. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat ketat, dengan beberapa tim bersaing untuk posisi terbaik. Arab Saudi meski memiliki tim solid, belum menunjukkan performa impresif di lini serang dengan hanya 3 gol, sejajar dengan Cina yang juga memiliki catatan serupa. Timnas Indonesia juga berjuang keras untuk meraih kemenangan demi peluang lolos ke babak keempat. Meski telah mencetak 4 gol dari 5 pertandingan, mereka membutuhkan 3 poin penuh melawan Arab Saudi untuk tetap bersaing. Kemenangan sangat berharga bagi Indonesia dalam upaya mereka mengejar tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Baik Arab Saudi maupun Indonesia memiliki ambisi sama, meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi klasemen grup. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat, dengan kedua tim menargetkan 3 poin penuh untuk mempertahankan peluang ke babak selanjutnya dalam kualifikasi. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia versus Arab Saudi dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada Selasa,
19 November 2024. Kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk menjaga kans mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Membahas soal head-to-head, Timnas Indonesia mempunyai rekor buruk kala bertemu Arab Saudi. Namun, Timnas Indonesia berpeluang memutus rekor buruk atas Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia Grup C. Sejauh ini, Timnas Indonesia dan Arab Saudi sudah saling berhadapan sebanyak 15 kali. Hasilnya, skuad Garuda belum pernah memetik kemenangan. Timnas Indonesia meraih 4 kali hasil imbang dan 11 kali kekalahan. Di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia meraih hasil imbang 1-1 saat bersua Arab Saudi. Hasil imbang didapat Timnas Indonesia kala melakoni pertandingan away kontra Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia Grup C. Bermain di King Abdullah Sport City, Jeddah, gol Timnas Indonesia dicetak oleh Sandy Walsh pada menit ke-19. Adapun untuk kekalahan terbesarnya, Timnas Indonesia tumbang di tangan Arab Saudi dengan skor akhir 0-6. Kala itu, Timnas Indonesia kalah telak dari Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2004 yang berlangsung di Jeddah. Kemenangan atas Arab Saudi jelas menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong belum pernah meraih satupun kemenangan. Timnas Indonesia meraih 3 kali hasil imbang, yakni melawan Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Sementara di 2 laga lainnya, Timnas Indonesia gagal membawa pulang poin. JIZES DKK kalah 1-2 dari Cina dan terbaru tumbang di tangan Jepang 0-4. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Bintang Timnas Indonesia Kevin Dix kecil kemungkinan dimainkan lawan Arab Saudi. Duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dilansir Kompas.com, Kevin Dix mengalami cedera saat melawan Jepang di stadion sama pada Jumat, 15 November 2024. Menurut beberapa sumber, ia mengalami cedera tersebut setelah bertabrakan lutut dengan pemain Jepang, Kaoru Mitoma. Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-41 dan absen latihan timnas hari ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan kondisi Kevin Dix belum pulih dan masih akan terus dipantau, tetapi peluang bermainnya kecil. Perkembangan Kevin Dix dari sisi cederanya masih belum bisa dikatakan baik, masih dalam upaya pemulihan, kata Sumarji di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 17 November 2024, malam. Laporan dari tim dokter, kita lihat hari ini sampai besok perkembangannya seperti apa. Kecil kayaknya, peluang main. Kita lihat nanti ya, ujar Sumarji. Kevin Dix merampungkan proses naturalisasi pada 8 November 2024 dan langsung dimainkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong seminggu kemudian saat melawan Jepang. Pemain berusia 28 tahun itu sempat salah mengantisipasi bola yang langsung dimanfaatkan Kaoru Mitoma dengan memberikan umpan ke Daichi Kamada, tetapi bisa diblok Rizky Ridho pada menit ke-8. Kevin Dix juga nyaris menciptakan asis andai umpan silangnya pada menit ke-14 mampu disambut Rafael Struwik. Meski debutnya harus berakhir lebih cepat karena cedera, tetap ada perasaan senang dalam diri Kevin Dix karena bisa mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Emosi campur aduk kemarin. Memulai debut untuk negara saya adalah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi cedera dan hasilnya meninggalkan rasa pahit, ujar pemain FC Copenhagen tersebut. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Jepang. Gawang skuad Garuda yang dikawal Maarten Paes kebobolan gol bunuh diri Justin Hugner, serta aksi Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. Hasil itu membuat Indonesia tertahan di urutan ke-6 atau terakhir klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin. Indonesia berada di bawah Jepang,
13 poin. Australia 6, Arab Saudi 6, China 6, dan Bahrain 5. Tim asuhan Shin Tae-yong itu membutuhkan poin saat melawan Arab Saudi.